Kita akan belajar, ini pengalaman Pak Filipus selama beberapa hari diizinkan Tuhan ada di rumah sakit. Nah, temanya adalah ternyata cara Tuhan bekerja di hidup kita itu sama sekali tidak masuk di pola pikir kita atau di akal kita. Perhatikan ini. Dan itu cara Papa bekerja. Bahkan dalam cara dia bekerja pun, ya, dia tidak minta izin kepada kita. Ini kalimat yang harus kita tahu. Ya, kenapa saya tekankan kalimat ini? Karena ada beberapa di antara kita ketika Tuhan kerjakan sesuatu di hidupnya, terus ada pertanyaan, loh kok Tuhan gak beritahu aku lebih dulu? Pernah gak yang alami seperti itu? Nah, biasanya orang yang bertanya dengan kalimat itu pasti ada dua hal yang terjadi dalam hidupnya. Nomor satu, kaget. Loh, kok begitu cara Tuhan bekerja? Ya, kenapa nggak beritahu aku dulu? Dan nomor dua ini yang paling fatal. Yang nggak enak, yang tidak cocok dengan kemampuan kita. Ya, saya harap saudara yang telepon saya 10 menit yang lalu itu ada di sini. Ya, 10 menit yang lalu saya dapat telepon. Teleponnya sangat unik, berkata gini, ternyata suara Roh Kudus itu 100% tidak pernah cocok dengan keinginan kita. Lah iya, saya bilang begitu. Ayatnya ada di Galatia 5, 16, 17. Bahwa keinginan roh itu selalu bertentangan, bahkan bermusuhan dengan suara daging atau emosi atau hawa nafsu manusia. Galatia 5, 16, 17. Ya 10 menit yang lalu saya dapat telepon itu. Memang. Bahkan kalau saya berkata seluruh kehendak Tuhan itu selalu bertentangan dengan keinginan kita. Selalu. Oke, ditunjukkan ayatnya ya. Kita lihat. Galatia 5 ayat 16, 17. Ya, beberapa terjemahan boleh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ayatnya. Jadi aku mengatakan hiduplah dalam roh. Maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kedagingan. Kan jelas bertentangan BES-nya. Ya. Maksud saya begini. Biarlah roh Tuhan membimbing kalian dan janganlah menurut keinginan tabiat manusia. TSI-nya. Saya menasihatkan kamu semua. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. Kenapa? Ayat 17 yang akan menjawabnya. Kenapa? Ya, ayat 17 ya. Jadi ini cara Tuhan bekerja di hidup kita. Sebab keinginan daging, hawa nafsu kita, kehendak kita, rencana kita, planning kita, itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh, kalau saya tambahkan satu kata ini, selalu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keinginan roh dan keinginan daging ini bertentangan, bermusuhan. Sehingga setiap kali kita ingin melakukan kehendak Tuhan, kalau saya pakai terjemahan bebas, maka kehendak daging yang lawan. Ayat keinginan hawa nafsu kedagingan berlawanan dengan keinginan roh. Jelas ya. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan hawa nafsu kedagingan. Karena keduanya saling berlawanan, supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu inginkan, yang kita inginkan, kedagingan kita. Jelas bertentangan. BIS. Sebab keinginan manusia
Nah, ini lebih jelas ya. Sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan roh Tuhan. Dan keinginan roh Tuhan, selalu saya tambahkan kata ini, bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan. Sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. TSI-nya. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Selalu ya, ada kata selalu nih, berlawanan. Dan keinginan roh selalu berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya selalu, saya tambahkan lagi, selalu saling bertentangan. Dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, ini masalahnya. Dua kekuatan ini ada di satu tempat, yaitu hidup kita. Karena keduanya berlawanan, ya, sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Jelas ya? Dan ini masalahnya. Dua-duanya bertentangan. Nah, saudara, sebetulnya hidup dengan cara Galatia 5, 16, 17 ini sangat mudah. Mudahnya kenapa? Ya pokoknya tiap kali ada satu keinginan dalam hidup kita, cek, ini keinginan roh atau keinginan hawa nafsu kita. Begitu kita tahu, wah ini keinginan Roh Kudus, ayo kita kerjakan. Walaupun ada yang menentang, ada yang melawan dari dalam. Ya, saya ulangi. Ketika suatu saat saudara mengalami kebimbangan, mengalami kegoncangan. Wah, anak saya Miki Sepang baru muncul. Udah lama ini gak ketemu, nak. Ya. Jadi tiap kali dalam hidup kita ada kebimbangan. Ya. Bimbang itu gak enak loh, saudara. Itu berarti ada dua kekuatan di dalam hidup kita ini sedang perang. Apa kekuatannya? Keinginan roh dan keinginan daging. Nah, selalu kita langsung ngecek. Yang mana ini? Yang mana ini? Ya. Nah, ketika keinginan roh itu muncul dan kita tahu, oh yang Tuhan ingin adalah ini. Kerjakan itu. Walaupun ada yang melawan dari dalam kita. Jangan mengerjakan itu. Nggak enak loh itu nanti. Nah, maka itu tiap kali ada kebimbangan dalam hidup kita, saudara dan saya harus segera memutuskan, memilih yang mana keinginan roh. Begitu kita tahu ini keinginan roh, hentikan yang keinginan daging. Ya, hentikan. Oh ya Yohana, papi lupa nelpon kamu ini Yohana. Ya nanti ya. Nah, kalau ini terjadi di hidup kita, ketika ada kebimbangan, ada perang di jiwa kita, dan kita memilih keinginan roh, oh maka keinginan daging akan kecewa. Kenapa kamu gak nurut? Nah itu loh. Maka itu dalam hidup kita saudara harus tahu mana keinginan roh dan mana keinginan daging. Maka berbahagialah setiap kita kalau setiap kali muncul, ya, dari Sydney, Shalom juga, muncul pertentangan itu, langsung cari mana keinginan roh. Maka begitu keinginan roh kita tahu dan kita kerjakan, dagingnya kalah. Nah itu kita latih. Anak-anak saya semua secara khusus yang ada di dalam, latih dengan cara ini. Maka kalau semua kita melatih, tiap kali ada pertentangan dalam kehidupan kita, langsung pilih mana keinginan roh. Selesai hidup ini. Nah kalau itu sudah kita biasakan dalam hidup, maka kita tidak akan dikalahkan oleh apapun juga. Karena kita sudah membiasakan diri untuk mentaati keinginan roh itu. Hebat sekali. Tuhan luar biasa bukan? Melatih kita. Aduh, dadanya apa saya Benton? Siapa papi lupa ini kamu. Ya, ayo kita lanjutkan sekarang. Ya, kita buka
Yesaya 55. Ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Jelas sekali dari firman ini ya. Oh ya, yang baru gabung supaya tahu tema kita hari ini belajar mengenal cara Papa bekerja yang selalu bertentangan dengan cara kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya. Sebab rancanganku, rancangan Bapa di surga, bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu, kata Tuhan, bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Oke, ada kesaksian ini dari seorang pilot, ya. Pilot Garuda ini. Luar biasa teman-teman. Teman-teman saya yang ambil opsi pegawai darat. Untuk sementara waktu udah mulai mau training terbang lagi. Sementara saya yang ambil pensiun dini masih cari-cari kerjaan. Di tengah susahnya peluang. Nah, ini hal yang luar biasa. Nah, jangan kecewa. Karena rencana Tuhan itu beda dengan rencana kita. Tunggu saja. Nah, ya, saudara, ini saudara kita pilot ini beberapa waktu yang lalu betul-betul ada di persimpangan jalan. Mau ngambil kiri, kanan, terus atau mundur. Nah, akhirnya dia yakin ambil satu keputusan. Nah, keputusan itu bertentangan berat dengan keinginan pribadinya. Tapi lihat sebentar lagi, ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ayat. Sebab pemikiranku bukanlah pemikiranmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Firman Yahweh. PS-nya. Yahweh berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Dan jalanku bukan jalanmu. Nah, saya memberi kesaksian. Tapi saya tahu yang saya saksikan tidak ada karena ini jam kerja. Saudara, kira-kira 4 tahun yang lalu, saya lupa. Ada satu keluarga sudah punya usaha yang sangat mapan di Manokwari. Ya, saya tahu sendiri. Itu pokoknya kalau mau bilang pendapatan sebulan, itu bukan puluhan juta, tapi ratusan juta sebulan. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus itu mendorong dia untuk pindah ke Nabire. Wah, itu bertentangan sekali. Ya. Dan di Nabire gak ada kerjaan. Karena belum tahu. Nah, dalam keadaan dia ragu-ragu. Ya udah, dia ambil jalan tengah. Libur anak sekolah. Ya udah, datanglah mereka ke Nabire. Satu keluarga dengan 2 orang anak. Jadi berempat, papa, mama, dan 2 anak. Begitu mereka turun dari kapal karena naik kapal. Dari pelabuhan dijemput oleh tim kami yang di Nabire. Langsung ada di sebuah rumah. Nah, kami ada rumah di Nabire cukup besar. Halamannya luas sekali. Bayangkan tanahnya itu 1 hektar 10.000 meter persegi. Tapi yang 5.000 saja yang kami pakai untuk perumahan. Halamannya luas. Begitu mereka tiba, turun dari mobil, anak mereka 2 ini langsung dalam tanda kutip lepas liar. Nah, kebetulan di perumahan itu ada 3 anak laki-laki. Ya, satu keluarga punya 3 anak laki. Berbaurlah mereka berlima. Wih, kejar-kejaran, main apa saja. Nah, ketika si ayah melihat 2 anaknya bisa main seperti itu, ayah itu menangis. Kenapa? Sebab rumah mereka yang di Manokwari, begitu buka pintu rumah,
itu sudah langsung trotoar, jalan raya. Jadi dua anak ini pulang sekolah, nggak pernah main. Langsung main game pakai HP. Begitu mereka tiba di Nabire, langsung main mereka. Saudara, terus ada suara ya yang muncul di hati ayah ini. Untuk menganak-anakan anak-anak. Ini kalimat yang saya juga baru dengar. Jadi ayo semua kita membuat anak-anak itu tetap anak-anak. Luar biasa. Hanya karena suara itu, dia berkata pada istrinya, lepaskan penghasilan yang sekian ratus juta setiap bulan demi masa depan anak-anak ini. Ya, istrinya adalah istri yang penurut. Ya udah, kamu suami, kepala keluarga, aku ikut. Saudara, luar biasa. Nah, ketika mereka balik ke Manokwari karena sudah selesai liburan, memutuskan pindah, semua anggota keluarganya dan teman-teman kerjanya marah dan berkata, kamu gila. Pindah ke suatu tempat yang belum tahu kamu mau kerja apa dan belum tahu penghasilan bagaimana. Dia tetap menjawab, aku akan menganak-anakkan anak-anak. Saudara, luar biasa. Nah, beberapa yang marah-marah itu adalah teman-teman bisnis yang sering dapat ceperan dari dia. Ya pantas saja dia marah. Mereka marah kalau pindah. Nah, Tuhan buka jalan satu persatu. Nah, ini yang luar biasa. Ternyata selama pindah ke Nabire itu, anak pertama mereka laki-laki itu menemukan bakat yang dari Tuhan. Yaitu apa? Animasi lewat komputer. Lah papanya gak pernah tahu. Nah, begitu anak ini pindah dan punya tempat yang cukup luas untuk mereka, dia bisa main, mengembangkan bakatnya. Tuhan berkati luar biasa. Orang tuanya sampai heran, berapa kali anak ini dapat penghargaan, bukan dari Indonesia, dari Amerika, dari Jepang. Karena animasi anak ini luar biasa. Saudara, sampai anak ini dapat hadiah, ya, komputer. Saya nggak tahu apa tipenya, tapi dari Apple. Itu waktu kejadian itu, tahun yang lalu, belum lama. Itu harga di Indonesia, kalau toh orang bisa beli. Itu harganya kira-kira 70 jutaan. Anak ini dapat hadiah gratis. Dari sebuah produksi animator di Amerika. Wah, itu luar biasa, saudara. Nah, akhirnya bulan Juli yang lalu, anak ini berangkat ke Jepang karena dapat beasiswa. Bayangkan. Nah, ini loh, karena dia taat. Karena ketaatan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini kalau kita mau nurut. Jalan Tuhan dengan jalan kita itu beda. Nah, sekarang walaupun keluarga ini nggak dapat lagi penghasilan ratusan juta sebulan, tapi mereka bahagia. Sebab mereka menemukan masa depan anak ini. Kalau dipikir, anak yang sehebat ini lebih daripada 500 juta. Jadi, ayo semua kita yang sedang ada di persimpangan jalan, ya, saya ulangi, semua kita yang ada di persimpangan jalan sekarang ini, nggak tahu mau ke kiri, ke kanan, belok, lanjut, atau mundur lagi ke belakang. Sekarang tenang dulu, teduhkan pikiran saudara, teduhkan gejolak hati. Wih, mau apa ini, mau apa? Teduhkan semuanya, dengar suara yang paling lembut di hati saudara. Suara Roh Kudus. Izinkan suara itu ya membuat saudara tahu
pimpinan Tuhan ini kemana dalam hidup kita. Wah, kalau semua kita tahu pimpinan Tuhan kemana dalam hidup kita, hasilnya luar biasa. Maaf, saya akan ngambil charger dulu. Ya, maaf ya. Ya karena jalan Tuhan dengan jalan kita itu selalu bertentangan. Ya, jalan Tuhan misalnya ke kiri, lah kita maunya ke kanan. Nah, jangan diikuti jalan kita. Ikuti yang jalan Tuhan. Maka kita akan sampai kepada tujuan yang kita belum tahu mau kemana tujuannya itu. Oke, jadi jelas ya. Sekarang kita buka 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Nah, ini keyakinan kita kalau sampai Tuhan memimpin, ya caranya begini. Beda sekali dengan cara kita, jalur hidup kita. Nah, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di hati, di dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Tuhan, Bapa di surga, untuk kita yang mengasihi Dia. Wih, luar biasa. Saudara perhatikan yang belum pernah belajar ayat ini. 3 hal yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan. Ya, dari LA gabung juga. 1, yang tidak pernah dilihat oleh mata. 2, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Yang 3, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Saudara perhatikan, semua ini yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia. Apa sih arti mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu adalah taat kepada Tuhan, nurut pada kemauannya. Nah, saudara bedakan apa yang tidak pernah dengan apa yang belum pernah. Ternyata beda jauh. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati manusia. Itu beda dengan apa yang tidak pernah. Kalau belum itu begini. Misalnya, saya tinggal di Surabaya, misalnya ya. Wah, ini belum ada ini di Surabaya. Belum ada. Tapi di Jakarta sudah ada. Ya, di Medan sudah ada. Surabaya belum ada. Tapi kalau tidak pernah, di mana-mana juga belum ada. Di mana-mana tidak ada. Baru itu yang Papa sediakan. Sekarang bayangkan. Kalau begitu, gabungkan Yesaya 55 tadi ayat 8 dan 9 dengan 1 Korintus 29. Gabungkan. Saudara, maka kita akan melihat perbedaannya. Wih, luar biasa. Kalau kita mau betul-betul ya mengikuti cara Tuhan ini. Begini proses kerjanya. Kalau kita capek-capek merencanakan ini, merencanakan itu, buat planning ini, buat planning itu, nyusun ini, nyusun itu, berarti itu sudah timbul di hati kita, sudah kita lihat, sudah kita dengar, sudah ada barangnya. Ternyata justru bukan itu yang Papa sediakan. Maka itu kesimpulannya. Jangan membuat rencana apa-apa sebelum Papa memberitahu tentang apa. Jadi buat rencana itu setelah
Papa memberitahu kita. Ini loh. Nah ya kita kerjakan. Begitu. Contohnya di pikiran saya, di hidup saya. Betul. Pak Siaan, maaf, Amang. Amin. Mengasihi Tuhan adalah taat sama Tuhan. Betul sekali. Wah, Ibu Gembala dari Las Vegas ikut gabung. Puji Tuhan, senang sekali. Bu Gembala, Rilia, selamat belajar. Ya. Saudara, ini loh yang Tuhan inginkan atas kita. Bahwa mengerjakan sesuatu dengan rencana. Itu setelah saudara dan saya diberitahu. Papa mau kita begini. Nah, ini contoh kesaksian saya. Di pikiran saya, di hati saya itu gak ada Papua sama sekali, itu gak ada. Gak kepikir. Apalagi saya sudah mapan di luar negeri. Banyak negara yang saya sudah kunjungi. Bahkan saya sudah mapan. Ya tinggal di Australia, saya punya PR, izin tinggal waktu itu. Ya, terus saya sudah enak di Amerika. Nah, waktu saya di Amerika, Agustus 89. Jelas sekali, Roh Kudus minta saya untuk pindah ke Papua. Nah, maaf saya cuma cerita. Karena saya sudah kenal suara papa saya. Saya nggak pakai gini, ayo doa lagi yuk, cari kehendak Tuhan. Tidak. Saya langsung menjawab, kapan papa saya berangkat? Langsung. Nggak pakai tanya A, B, C, D, enggak. Atau doa, cari konfirmasi peneguhan dari beberapa saudara, tidak. Maka itu teman saya gembala yang ada di Honolulu, Hawaii, ya, tahu saya memutuskan ke Papua. Dia berkata, Koden, kalau Koden sudah mapan pelayanan di Amerika, di Eropa, di Australia, terus suruh ke Papua, itu satu kemunduran. Saudara, saya ikut aja apa yang Tuhan mau. Maaf. Maka itu 10 tahun pertama kami ada di Papua. Saya hampir nggak pernah keluar dari Indonesia karena untuk menetapkan dasar-dasar pelayanan di sana. Puji Tuhan. Nah, sekarang Tuhan bekerja luar biasa. Nah, tadi pagi ada salah seorang dari anak kami, ya, kemarin waktu Hari Sumpah Pemuda, sekolah kami, anak-anak disuruh buat majalah dinding. Saudara, luar biasa. Ternyata ada salah satu murid yang nulis tentang kami. Aduh, sampai saya terharu sekali tadi waktu saya dapat kiriman itu. Sangat mengharukan. Ya, Filipus bisa tayangkan nggak? Yang di korak tadi yang papi kirim. Ini papi nggak bisa buka ini. Karena, ada. Iya. Ntar, anak ini nulis kayak begini. Saya sampai terharu sekali. Ntar. Mana tadi? Ntar ya. Nah itu karena Tuhan yang nyuruh. Walaupun nggak masuk akal kita. Ditulis, beliau pendiri sekolah berasrama yang pertama di bumi Cendrawasih. Setelah zaman Sending, zaman Belanda dulu, ada sekolah berasrama. Ya, maka sekolah anak panah yang dinaungi Yayasan Pesat di Nabire, Papua adalah sekolah berasrama yang pertama. Bahkan sampai hari ini belum ada sekolah lain yang full berasrama seperti yang Tuhan buat lewat kami ini. Beliau yang selalu memberi harapan dan kebahagiaan bagi anak-anak Papua. Sudah puluhan tahun kehidupan pembangunan diajak kebahagiaan, kehidupan kemanusiaan dia jalani dan telah mencetak anak-anak dan muda-mudi Papua yang sekarang menjadi orang hebat. Bersyukur kepada Tuhan. Tadi pagi saya baru dapat ini.
Ini dia. Ya. Terima kasih dari Tanah Karo. Ya, nanti kita ketemu ya. Kami akan ke Kabanjai ya. Kalau nggak salah tanggal 16 kalau nggak salah, saya lupa. Bulan ini ya, silakan datang nanti. Yang dari Tanah Karo, Mojojoa gitu. Nah, jadi semua rencana Tuhan itu pasti tidak cocok dengan rencana kita. Enggak. Maka itu kita harus ikuti apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Walaupun gak masuk akal. Jadi lagi sekali ya, yang mata gak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul di hati manusia. Itu semua yang Tuhan rencanakan. Nah, lihat hidup Abraham. Dia sudah jadi orang sukses di tanah Ur, ya, orang kaya. Tiba-tiba suatu hari, Papa di surga bilang, tinggalkan ya negerimu. Ya, coba kita buka Kejadian 12 ayat 1 mulai. Oh, ya, sebentar. Saya nggak tahu ini, Bapak atau Ibu Bella Ginting. Nah, ini sudah dijawab oleh Pak Pendeta Purba. Kami ada di Kabanjai tanggal 15 November. Gitu ya. Tanya nanti sosok Kabanjai tahu tempatnya. Kejadian 12 ayat 1. Tiba-tiba aja. Terima kasih Yani dari Sydney juga nayangkan Alkitab ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Pergilah dari negerimu. Dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapakmu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, tiba-tiba saja. Abraham gak mikir macam-macam, gak rencana mau pindah kemana, gak ada. Tiba-tiba Bapa berfirman, pergi dari negerimu, tinggalkan. Saudara, ini yang luar biasa. Abraham nurut. Nah, kalau saya pakai istilah Jakarta, lebih gilanya lagi. Yahweh Tuhan yang bicara kepada Abraham waktu itu. Abraham gak kenal siapa suara ini. Nah, kalau masih ada yang ragu-ragu di antara kita, gimana sih mendengar suara Tuhan? Aku kok belum pernah? Maaf, saya jawab. Suara Tuhan akan berbicara kepada saudara kalau Tuhan tahu saudara dan saya itu taat. Oh, Menjojua, Pak Ginting, ya. Acara apa? Pak Petrus, bisa dicatat nggak di Facebook? Ini Pak Ginting tanya acara tanggal 15 Kabanjainya itu di mana? Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Ensi, ni hao. Ini Kungkung, senang sekali. Ini cucu saya ikut gabung juga loh dari LA. Ya. Jadi kalau Tuhan tahu saudara dan saya itu nurut, disuruh apa saja, hati ini siap nurut. Maka nggak usah doa puasa, nggak usah doa pagi, nggak usah doa apa. Saudara, Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Wah, ini anak saya Boruna Baban ikut gabung. Horas, Boruna Baban. Ya. Jadi kalau Tuhan tahu saudara dan saya taat, nggak usah puasa, nggak usah rajin doa pagi, doa apa. Tuhan pasti datang bicara kepada kita. Oh ya, Ensi, Sese. Ya. Jadi, kalau ada di antara kita yang pernah berkata, aku kok sulit dengar suara Tuhan. Maaf loh, jangan tersinggung, saya tidak menghakimi juga. Berarti saudara diketahui oleh Papa, saudara belum nurut.
Karena kalau papa bicara, pasti saudara akan ngelawan. Karena nggak nurut. Ya, maka itu saya selalu ambil contoh. Abraham dan Maria. Dua pribadi ini, satu di perjanjian lama, satu perjanjian baru. Kenapa Tuhan pilih Maria? Kan banyak gadis zaman itu. Nah, yang dicari oleh Tuhan yang mau nurut. Bayangkan, hamil sebelum nikah zaman itu, mati, dilempari batu. Aduh. Tapi Maria taat. Maka itu Tuhan nemui Maria karena dia siap. Begitu, ya Chris Lloyd. Hebat ya Tuhan kita, sangat luar biasa. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, dengan ketaatan, wah luar biasa Tuhan itu. Nggak apa-apa, ya Bas, yo, Ibu Ana seger, hebat, baru hadir. Jelas ya? Jadi Tuhan hanya mau bicara pada orang yang taat. Maka itu Tuhan panggil Abraham untuk pergi. Nah, Abraham ini gak punya rencana apa-apa. Setelah itu baru dia buat rencana. Untuk dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, jadi semua kita dicari oleh Tuhan. Punya hati Abraham. Yang mengerjakan sesuatu. Walaupun gak masuk akal. Nggak di dalam rencananya. Itu Pak Ginting. Ya, sudah ada alamatnya di Kabanjai itu ya. Ya Lambas kalau kamu mau ikut. Itu mulai 14 ada di Medan. 15 ada di Kabanjai. Oke ya, catat. Kita lanjut sekarang. Kita buka Ibrani. Pasal yang ke-12 ayat 2. Hanya dengan cara ini, saudara dan saya bisa mengikuti kemustahilan demi kemustahilan. Hanya dengan cara Ibrani 12 ayat 2, saudara dan saya akan mengalami kejutan-kejutan setiap saat, surprise. Karena satu-satunya kata yang tepat untuk mengerti 1 Korintus 2:9 adalah surprise. Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia, ya surprise. Nah, maka itu saya mau katakan sebelum kita baca Ibrani 12 ayat 2. Inilah salah satu syarat utama saudara dan saya bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki walaupun nggak cocok dengan keinginan kita. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa saja untuk Bapa di surga. Ya, untuk Bapa di surga. Melakukan apa saja. Nah, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, fokus. Fokus. Ini luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa fokus. Fokusnya kepada Yesus. Bukan kepada uang. Bukan kepada fasilitas. Bukan kepada benda ini, benda itu. Bukan. Catat ya. Nah, manusia itu fokusnya kepada duit. Ada duit dulu, baru buat rencana. Tidak. Buat rencana dulu. Ikuti Tuhan. Wah, luar biasa. Ada komen dari Nabiri. Kalau ikut Papa, semua sudah diketahui, justru akan membosankan. Tidak menarik lagi. Kenapa? Nggak surprise. Ya. Oh, Pasuruan baru hadir. Puji Tuhan. Selamat bergabung. Saudara dari LP Pasuruan. Gereja Emmanuel ya. Ya. Betul, ini pendapat suara kita dari Nabiri. Kalau ikut Tuhan, tapi saya tahu dulu rencananya, nggak ada yang menarik, membosankan. Tapi dibuat surprise, itu yang luar biasa. Yo, Krisman, ini anak saya gabung juga. Jelas ya, jadi fokusnya itu mata ini harus kepada Yesus. Bukan pada masalah.
Seringkali kita fokus ke masalah. Jangan. Masih ingat peristiwa Petrus bisa berjalan di atas air? Wah, ini luar biasa. Hebat, dia bisa jalan di atas air. Tapi firman menulis, ketika dirasanya angin dan gelombang itu, tenggelamlah Petrus. Nah itu tadi. Jadi dia tidak mau taat. Dia lebih fokus ke gelombang, ke angin badai. Coba kalau waktu Petrus di air di Danau Galilea itu fokusnya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara yakin dia nggak akan tenggelam. Tapi begitu matanya melihat gelombang yang tinggi dan angin yang kencang sekali, tenggelamlah dia. Maka itu fokus itu penting. Wah, dari Palu ada komen saya baca. Maria tidak mementingkan dirinya dan tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depan bila ketahuan dia hamil tanpa nikah. Tapi Maria hanya mau taat kepada perintah Roh Kudus bagi kemuliaannya. Amin. Saudara, inilah ketaatan yang mutlak. Maka itu fokusnya harus kepada Yesus, bukan kemana-mana. Lagi fokusnya terus. Ayo, sering-sering kamu isi dengan firman kehidupanmu. Ya, Eli Tebain anak saya, seniman hebat dari suku Mei. Ya, jangan lupa ya, ada ibadah mulai hari Minggu di Karangmulia, lalu Senin di aula, datang kamu. Papa tunggu. Jelas ya sekarang? Ketaatan kita itu akan membuat Tuhan sering bicara kepada kita. Fokus kita harus kepada Yesus. Tidak boleh kepada uang, pada masalah, kepada kata orang, pendapat orang, tidak. Hanya kepada Yesus fokus kita. Marilah kita melakukannya dengan mengarahkan mata kita hanya kepada Yesus. Ya, belum baca tadi ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saya baca itu dulu ayatnya. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. Ya, PS. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Sebab dialah yang membangkitkan iman kita. Woi, terima kasih. Dan memelihara iman itu dari permulaan sampai akhir. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk janji yang luar biasa ini. Keren ya saudara? Kalau semua kita mau hidup betul-betul di dalam rencana Tuhan yang hebat, dengan fokus kita hanya kepada Yesus, nggak melihat kiri kanan, wah, hasilnya luar biasa. Betul, semua berangkat dari kesetiaan dan ketaatan seperti Yusuf. Betul sekali. Ya. Oke, ada yang tanya ini dari Sydney. Pimpinan Tuhan itu di pikiran atau hati? Kan hati kita itu fikal. Kayak kata Alkitab, hati ini licik. Gitu ya. Nah, jawaban saya, dua-dua. Tuhan bisa bicara, memimpin kita lewat pikiran kita. Dan bisa lewat hati kita. Tuhan bisa bicara. Nah, kalau kita tahu hati kita licik, ya cepat ubah. Jangan dibiarkan licik terus, hekal terus. Kalau hati kita sudah berubah, makin kuat. Tuhan bicara, Tuhan bekerja kepada kita semuanya. Makin kuat, makin hebat. Nah, itu jawabannya ya. Jadi Tuhan bisa bicara lewat semua bagian di hidup kita. Nah, musuh utama ya
dari saudara dan saya bisa mengikuti pola pikir dan cara kerja Tuhan adalah kesombongan kita sendiri, ego kita. Nah, padahal hampir 100% pola pikir kita, ego kita ini aku kita. 90 sekian persen itu pasti salah. Maka itu jangan ikuti. Ikut yang Roh Kudus mau dalam hidup kita. Wih, kalau kita ngikuti apa yang Roh Kudus mau, dahsyat sekali. Jangan ikuti perasaan kita, ya, pikiran kita, jangan. Nah, ilustrasinya begini. Ya, suatu hari ada seorang ayah, ya, sepertinya dia guru besar. Pulang dari mengajar, naik mobil, anaknya yang nyetir. Ini di Amerika. Belum nyampe rumah, masih di perjalanan. Tiba-tiba ada tornado. Angin berpusar itu ya. Ya, anginnya berpusar itu, pusaran angin kuat sekali. Nah, tapi nggak di depan perjalanan, pas di jalan mobil itu. Terus anak bilang, "Pak, kita stop. Tunggu badai itu lewat." Tapi papanya bilang, "Enggak. Jalan terus." Sudah makin kencang badai itu. Terus anak ini ketakutan. Lalu papanya bilang, "Coba kamu lihat ke depan. Jangan lihat ke arah angin itu. Ayo konsentrasi ke jalan. Ayo, nggak boleh lihat angin itu. Jangan lihat angin itu." Anak ini tetap takut. "Pak, kita stop." Bapaknya bilang, "Tidak. Maju terus." Terus ketakutan. Tapi bapak bilang, "Tidak. Jalan terus. Jangan berhenti. Kalau berhenti kamu lebih bahaya." Anaknya akhirnya nurut. Setelah berapa saat, mereka melewati badai itu. Nah, setelah lewat badai, di tempat yang sudah ada sinar matahari, bapaknya bilang, "Sekarang stop." Loh, bapak ini aneh. Tadi saya minta stop di tengah badai, bilang tidak usah. Sekarang suruh stop. Mau ngelihat apa? Nah, saudara, kita melihat di sini. Setelah turun, bapaknya bilang, "Kamu lihat ke belakang sekarang." Kaget anaknya. Ternyata badainya masih ada di belakang. Terus papanya tanya, "Bayangkan kalau kamu tadi nggak nurut papa, mau stop, bisa nggak kita sampai sini sekarang?" Anaknya baru sadar. Lah, saya baca ilustrasi itu, saya senang sekali. Nah, itu yang sering terjadi di hidup kita. Ya, kenapa? Karena kita seringkali nggak fokus kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Oh, ini di Zoom ada yang komen. Saya bacakan. Ini anak Dayak Lundaya. Sangat tidak sanggup, sangat mendengar papa menjelaskan tentang mengenal hati papa. Karena sebelum mengenal papa Daniel, hati papa itu tidak pernah aku temukan dalam keluarga. Karena yang aku temukan hanya tuntutan untuk mengerti. Namun tidak pernah mengerti hati seorang anak seperti apa. Ada emotikon nangis. Seandainya semua orang mengerti hati papa itu, mungkin anak-anak tidak mencari kenyamanan di luar rumah atau dunia malam. Puji Tuhan, semenjak 2016, saya menemukan hati papa yang sesungguhnya di dalam diri seorang dari Alexander, yang dengan tulus dan sangat mengerti hati anaknya.